sampai pada pembahasan al-qafu, huruf qaf. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan huruf setelahnya, yaitu huruf kaf, huruf kaf. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ilun ha'u adnahu ghairun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfal. Nah, jadi huruf qaf dan huruf kaf ini merupakan dua huruf yang keluar dari pangkal lidah. Pangkal al-lidah. Ya. Keluar dari pangkal al-lidah. Walaupun kalau misalkan huruf qaf ini, kalau misalkan huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah yang ditempelkan dengan langit-langit lunak, langit-langit yang bagian lunak. Kemarin sudah kita sampaikan kalau misalkan langit-langit itu dibagi menjadi dua, ada yang keras, tulang, ada yang lunak, yaitu daging. Nah, yang huruf qaf ini ditempelkan dengan bagian yang lunak. Nah, adapun huruf kaf itu ditempelkan dengan langit-langit yang lunak dan keras sekaligus, berarti di perbatasan. Ya, sama-sama di pangkal lidah, namun titik yang berada di langit-langit itu berbeda, sehingga inilah yang mungkin sebagian ulama itu membedakan antara makhraj huruf qaf dan kaf. Tidak berada dalam satu makhraj, sama-sama di pangkal, namun bagian yang di langit-langit berbeda titiknya. Nah, akan keluar huruf ka, huruf ka. Nah, perbedaan huruf kaf dan huruf qaf, selain di makhraj yang sedikit berbeda dari sisi titiknya yang berada di langit-langit, juga dari sisi sifatnya itu juga sudah berbeda sebagian sifatnya. Sebagian sifat yang membedakan adalah huruf qaf ini huruf yang tebal, huruf kaf itu huruf yang tipis. Jadi huruf ka tidak boleh ko, tapi ka. Kemudian yang kedua, huruf kaf ini ketika kita mengucapkannya itu harus diiringi dengan keluarnya udara atau angin, walaupun tidak boleh juga berlebihan. Ka, ki, ku, monggo. Ka, ki, ku, back, ka, ki, ku, back, ka, ki, ku, back, ak, aktharuhum, ikraha, kamathali, kibaro, kuntum, kanu,
nakir, ki, nakir, ku, kunu, ku, kunu, mek. Baik. Huruf kaf ini juga satu sifatnya adalah sama dengan huruf qaf, yaitu suaranya tertahan. Huruf qaf kemarin ketika dia sukun, ya, ketika dia sukun huruf qaf apa? Dipantulkan, ada qol, itu tertahan suaranya ketika dia sukun. Nah, cuman yang membedakan adalah setelah tertahan. Kalau huruf qaf setelah tertahan akan keluar sifat qalqalah, ya, falaqu, khalaqu. Nah, kalau huruf kaf bukan qalqalah, sifat hamsnya tadi, sifat mengeluarkan udara tadi. Bak, sadrak, sadlaka, sadrak, wizrak. Jangan sampai membaca surat Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak. Harus ada tertahan, tapi setelahnya harus ada hamsnya, ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Seperti itu. Mungkin dari sini. Aktsaruhum, ikraha, ukriha, kataba, kamathali, kitab, kibrah, kutiba, kanu, nakid, kunu, aktsaruhum, ikraha, uktub, kamathali, kitab, kutiba, kanu, nakid, kunu, aktsaruhum, ikraha, ukriha, kamathali, kitab, kuntum, kutiba, kanu, nakir, kunu, aktsaruhum, ikraha, uktub, kamathali, kitab, kutiba, kanu, nakir, kunu,
ak ak aktsaruhum ik ikraha uktub kamathali kitab kutiba kanu nakir kunu aktsaruhum hamsnya hurufnya agak dikeluarkan ikraha uktub kataba kitab kutiba kanu nakir kunu ya semuanya kitab ذكرك وزرك صدرك. Baik, ini huruf kaf ya. Selesai pembahasan huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah. Setelah pangkal lidah kemarin sudah kita bahas, pembahasannya adalah pindah ke tengah, bagian tengah lidah ya. Wastul lisan ya, bagian tengah lidah. Wal wastu fajimus shinu ya. Bagian tengah lidah itu ada 3 huruf, yaitu huruf apa? Huruf jin, shin dan ya. Ya di sini bukan ya mat. Kalau ya mat adalah ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Nah ini ya biasa. Ya yang harokatnya fathah, kasroh, dhamma atau sukun tapi sebelumnya selain apa? Selain kasroh. Nah ini ada huruf ya. Kita mulai dari makhraj yang pertama yaitu makhrajul jim. Huruf jim ya. Huruf jim itu huruf yang keluar dari tengah lidah, bersentuhan dengan langit-langit bagian atas. Ya. Bersentuhan. Poinnya di sini adalah bersentuhan dengan langit-langit ya, berhadapan dengannya. Jadi huruf jim itu bagian tengahnya sampai nempel ke langit. Kemudian yang lainnya adalah ketika kita mengucapkan huruf jim ini ada satu hal yang ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terutama yang berada di Jawa ya, dengan menyertai huruf jim dengan udara, nafas ya, jim udara, ja, ji, ju. Nah, ini kurang tepat untuk pengucapan huruf jim dalam bahasa Arab. Tidak perlu diiringi dengan keluarnya angin. Nah, ini nggak boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, Jogja, ini kan Jawa banget. Jogja. Dihilangkan dulu udaranya ketika kita mengucapkan huruf jim, ketika kita mengucapkan al-huruf al-hijaiyah. Monggo. Ja, ji, ju, baji, ja, ji, ju, baji, ja, ji, ju, baji,
Ar-rajim. Ji. Ya, jangan ji tapi ji. Bagian tengahnya ditempelkan. Ya, benar-benar nempel, bersentuhan. Ya, bagian tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit bagian atas. Nah, semuanya. Aji. Nah, kemudian satu lagi ini huruf jim adalah huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah ketika dia sukun ya, tertahan suaranya dan muncul sifat qalqalah. Nah, sifat qalqalah ini berbeda dengan sifat yang ada pada huruf qaf. Huruf qaf qalqalahnya itu tebal. Falaqu ya kan? Tabaqu. Nah, kalau jim qalqalahnya itu tidak ditebalkan, tapi qalqalahnya itu qalqalah imalah. Qalqalah imalah ya, artinya harokat antara harokat fathah dan kasrah. Namun dibacanya itu cuma setengah harokat pantulannya. Kemudian yang tidak boleh ketika kita mengucapkan huruf qalqalah adalah dihentak. Seolah-olah nanti di akhir dari pantulan tersebut ada huruf hamzahnya. Contoh, aji, j, dihentak, aji. Ya, sehingga ada hamzahnya, nggak boleh dihentak. Ya. Kemudian tidak boleh ditebalkan, jadi setengah aji, aji. Al-hajj, al-hajj, nggak boleh al-hajj, j. Itu ada hamzahnya di situ ya. Jadi karena huruf jim ini huruf yang tipis, maka pantulannya itu adalah imalah ya. Artinya setengah harokat ya, yang harokatnya antara fathah dan kasrah. Baik. Aji, aji, ajiruhu, iji, ij'al, ij'al, uji, uji, uji tussat, uji, uji tussat, ja, ja, jami'a, jami'a, ji, jibila, jibila, ju, junude, junude, ja, ja, ja'il, ja'il, ji, ar-rajim, ar-rajim, ju, ju', ju', ja, ji, ju, baji, ja, ji, ju, baji, baji. Oh, dari sini. Anji, aji, ajiruhu, ije, ij'al, ij'al, uji. Nah, sukun balik ya. Uji, uji ya. Uji, uji tussat, ja, jami'a, ji, jibala, ju, junude, ja, ja'il, ji, ar-rajim, ju, ju',
أج أج أجره إج اجعل اجعل أوج 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 تثت جميعا جبال جنود جاعل وجيء جوع أج أج أجره إج اجعل أوج أوج تثت جميعا جبال جنود جاعل وجيء جوع أج أجره إج اجعل أوج تثت جميعا جبال جنود جاعل وجيء جوع أج أجره إج اجعل أوج تثت itu masih ada anginnya. Jami'a jibala junud ja'il ja'il waji'a ju' ajruhu ij'al uji tuthat jami'a jibala junud ja'in waji'a ju' semuanya ju baji ju baji aj
uji, iya. Kemudian huruf selanjutnya yang keluar dari makhraj yang sama adalah jim, shin. Ini adalah huruf sya. Nah, masih sama di wastul lisan, lidah bagian tengah atau tengah lidah. Bedanya kalau huruf jim tadi itu sampai bersentuhan dengan langit-langit, nempel. Nah, kalau huruf shin ini hanya mengangkat saja. Bagian tengah lidah itu mengangkat mendekati langit. Ngangkat mendekati langit, tidak sampai nempel. Ini tingkatannya berbeda ya. Kalau ja sampai nempel, sampai bersentuhan. Kalau huruf shin itu ngangkat tapi mendekati, tidak sampai menempel, dan disertai dengan hembusan udara yang deras. Nah, sya, apa? Sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash, nah, huruf shin berarti keluar ya, bagian keluar udara ketika kita mengucapkan huruf shin ini. Wah, sya, shi, shu, bash, الشيطان أشدد شفاعة شئتم شفعاء شاء شيبا شورى منفوش شا شي شو بش oh di sini أشركوا اشتروا أشدد شفاعة شئتم شفعاء شاء شيبا شورى
Asyraku. Udahnya dinaikkan pangkal lidahnya. Asyraku. Ishtaru. Bagian tengahnya naik. Ishtaru. Ushdudi. Syafa'ah. Syi'tum. Syufa'a. Sya'a. Shiba. Shura. Ashhadu. Ashraku. Ishtaru. Ushdudi. Syafa'ah. Syi'tuma. Syufa'a. Syafa'ah. Sya'a. Shiba. Shura. Asyraku. Ishtaru. Ushdudi. Syafa'ah. Syi'tuma. Syufa'a. Sya'a. Shiba. Shura. Ashraku. Ishtaru. Ushdudi. Syafa'ah. Syi'tuma. Syufa'a. Sya'a. Shiba. Shura. Ashraku. Ishtaru. Ushdudi. Syafa'ah. Syi'tuma. Syufa'a. Sya'a. Shiba. Shura. Ya, semuanya shu minasyaitan منفوش
khasyiya rabbah. Ini huruf shin. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf ya ghairul maddiyah, ya. Ya yang bukan huruful mad. Nah, huruf ya ini bentuknya sama dengan huruf shin, artinya bagian tengah lidah itu mengangkat mendekati langit-langit. Ya, tengah lidah mengangkat mendekati langit-langit. Ya. Ya. Cuman bedanya huruf ya ini tidak mengeluarkan hembusan udara yang deras. Sekali lagi, ya yang di sini adalah ya bukan huruful mad yang dibahas di pembahasan tentang makhraj al-jawf, ya, makhraj al-jawf. Nah, ada huruf ya. Jadi monggo. Ya. Yi. Yu. Bay. Ya. Yi. Yu. Bay. Bay. Ya. Yi. Yu. Bay. Ay. Ini ya mat, ya. Ini ya mat. Kalau ya sukun sebelumnya waw tidak ada. Ada nggak? Tidak ada, ya. Ya. Yi. Yu. Ya. Yi. Yu. Ay. Aydihim. Imana. Ya. Yarji'. Yi. Ma'ayish. Yu. Yuqalu. Ya ayyuha. Yi. Yuhyiha. Yu. Yuqa. Ya. Yi. Yu. Bay. Nah, ya. Iya. Bay. Ya. Dan ini huruf tipis. Ya itu huruf tipis. Jangan dibaca dengan tebal. Ya ayyuha. Ya. Seperti itu. Nampak di sini. Ya. Yi. Yu. Bay. Aydihim. Ya. Yarji'u. Yi. Ma'ayish. Yu. Yunfiqun. Ya Adamu. Yuhyiha. Yuqad. Aydihim. Ya. Yarji'u. Yi. Ma'ayish. Yunfiqun. Ya Adamu. Yuhyiha. Yuqad. Ya aydihim.
I imana. Ya yarji'u. Yi ma'ayish. Yu yunfiqun. Ya Adamu. Yi yuhyiha. Yuqa yuqa. Baik. Aydihim. Imana. Ya yarji'u. Yi ma'ayish. Yu yunfiqun. Ya Adamu. Yi yuhyiha. Yuqa. Aydihim. Imana. Ya yarji'u. Yi ma'ayish. Yu yunfiqun. Ya Adamu. Yi yuhyiha. Yuqa. Aydihim. Imana. Ya yarji'u. Yi ma'ayish. Yu yunfiqun. Ya Adamu. Yi yuhyiha. Yuqa. Semuanya. Ya Yi Yu Iyyaka. Hayyi. Yu Baina. Huruf ya. Jadi walaupun sama-sama berada di mana bagian tengah lidah, ya, tapi tiga huruf ini berbeda dari sisi cara mengangkat ya. Huruf shin itu sampai nempel, huruf jim ya situ sampai nempel. Kemudian huruf ya dan huruf shin itu tidak diangkat tapi tidak sampai menempel. Kemudian sebagian sifat-sifatnya juga berbeda. Huruf shin tadi ada keluar angin, huruf ya tidak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya bagian pangkal sudah, bagian tengah sudah. Sekarang pindah ke sisi lidah. Pindah ke sisi lidah, yaitu akan keluar huruf dhad. Ya. Salah satu sisi lidah bertemu dengan apa? Bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Ya. Bagian sisi lidah nanti bisa dilihat di gambar ya. Di gambar di halaman 29 itu sisi lidah. Sisi lidah. Sisi lidah itu dibagi menjadi dua ya.
dibagi menjadi pangkal sampai ujung. Pangkal ke sini ya. Ini misalkan sisi ya, 2. Sini sampai sini. Nah, ini namanya muntahal hafah, ini adnal hafah, ini aqsal hafah. Nah, kenapa seperti itu nanti akan dibahas di huruf dhad ini. Nah, huruf dhad ini sisi lidah ya, baik kiri saja boleh, kanan saja boleh, nempel dengan bagian mana? Nempel dengan bagian di geraham bagian atas. Waddadu min hafatihi idh waliya ladhrasa min aysara aw yumnaha. Huruf dhad dari sisi lidah ketika bertemu dengan gigi geraham bagian atas, baik dari sisi kiri ataupun kanan saja. Perhatikan di situ, okay? Bagian sisi lidah berarti ada 2 sisi. Ya, milih boleh. Kanan saja boleh, kiri saja boleh, dua-duanya juga boleh. Nah, di situ bagian yang kalau yang berwarna ya, bagian yang hijau itu yang ditekan. Nah, ditempelkan dengan yang warnanya sama. Ditekan. Nah, kemudian yang bagian adna, bagian sini kan, sampai ujung sini, ini hanya sekedar bersentuhan saja, tidak sampai perlu ditekan. Nah, perlu ditekan. Nah, ini satu kaitan dengan huruf dhad ini. Nah, maka ada bagian yang nempel, ada bagian yang menekan kuat. Ya, yang menekan kuat akan keluar huruf apa? Bo. Kalau Anda pribadi lebih mudah yang kiri saja. Kemudian tingkat kesulitannya selanjutnya adalah 2-2, kanan kiri, yang nggak bisa anak kanan. Sama sekali tidak bisa mengucapkan huruf dhad dengan sisi lidah bagian kanan. Makanya ini tergantung nanti individu. Tapi individu enaknya yang mana? Nah, enggak, silahkan, ada pilihan, ada 3 cara. Kanan saja boleh, kiri saja boleh, dua-duanya juga boleh. Tapi yang jelas prinsip dari huruf dhad ini seperti itu ya. Kemudian bisa dilihat ya, gambar di sini, dhad ini huruf yang tebal. Huruf yang tebal, bagian pangkal lidahnya naik. Nah, sehingga menggunakan huruf dha. Kemudian satu lagi, ketika huruf dhad tersebut itu sukun, ada satu sifat yang ini khusus hanya ada pada huruf dhad saja. Nanti lebih lanjutnya kita bahas di bab sifat, tapi nggak apa-apa kita singgung, yaitu istitalah. Istitalah itu apa? Menekan suara sampai ke depan. Ini istitalah. Istitalah. Moga kita baca dulu. Bo. Nah, huruf tebal prinsipnya sebagaimana kita bahas kemarin. I'malus syafatain enggak boleh ya, memundarkan 2 bibir. Bo. Tempelkan dulu. Bo. Dia boleh keluar angin. Bo. Bu. Bel. Huruf dhad bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh diqalqalahkan. Nah, bukan huruf qalqalah. Bo. Bu. Bel. Bo. Bu. Bel.
ضد ضاقت ضيزا رضوا تضليل Kemudian huruf dhad ini ya, terkadang kaum muslimin itu tidak bisa membedakan dengan satu huruf, itu huruf dha. Ya, dha ya, anqadha dhahrak. Dua huruf yang berbeda. Dhad yang bentuknya mirip dengan ta. Ya, itu dua huruf yang berbeda. Dari sisi makhraj sudah berbeda, ya, dari sebagian sifatnya itu juga berbeda. Ya, ini perlu menjadi perhatian, jangan sampai pengucapan huruf dhad dan huruf dha itu berbeda. Dari sisi makhraj huruf dhad berada di sisi lidah. Dari sisi makhraj huruf dha itu ada di mana? Ada di ujung lidah. Sudah berbeda. Ini ketika membaca soal insyaallah ya. Alladzi anqadha dha dua yang berbeda. Nanti huruf dhad akan kita bahas di pembahasan selanjutnya insyaallah. Nah, sampai-sampai Syekh Ibnu Al-Jazari itu membuat satu bab dalam muqaddimah Al-Jazariyah, babud dhadi wadh-dha'i. Babud dhadi wadh-dha'i, bab yang membahas tentang huruf dhad dan huruf dha. Saking ya kebanyakan orang itu apa? Ketika mengucapkan huruf dhad dan huruf dha ini masih banyak yang terbolak-balik. Masih banyak yang terbolak-balik. Sampai kan situ wadh bi istitalatin wa makhraji. Mayyiz min adh-dha'i kulluha tajiha. Huruf dha dan huruf dha itu salah satu hal yang membedakan, sifat yang membedakan adalah istitalah. Istitalah itu hanya ada pada huruf dhad saja. Wa makhraji, dan yang membedakan dari si makhraj pun juga sudah berbeda. Jadi dua hal yang membedakan huruf dhad dan huruf dha. Yang pertama makhraj jelas-jelas berbeda. Yang kedua adalah sifat, hanya satu sifat yang membedakan, istitalah. Selain itu sifatnya semuanya sama. Istitalah itu hanya ada pada huruf dhad saja. Huruf dhad saja ya. Kemudian huruf dhad ini yang merupakan huruf yang merupakan lambang daripada bunyi dha, yang itu hanya ada dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab itu selain juga disebut dengan Al-Arab, mereka juga disebut dengan Ahlul Dhad. Bahasa Arab selain juga disebut dengan Al-Lughatul Arabiyyah, juga disebut dengan Lughatul Dhad. Lughatul Dhad ya, karena huruf dhad ini hanya ada dalam bahasa Arab saja ya, dan dikatakan kalau huruf dhad ini merupakan huruf yang kebanyakan ajam non Arab itu sulit untuk mengucapkannya dengan benar ya. Makanya ahlul dhad ya, lughatul dhad ya. Bahkan di beberapa hal lambang daripada huruf dhad itu kan biasanya ada lambangnya, itu adalah huruf dhad, lambang daripada bahasa Arab ya. Biasanya di jurusan-jurusan bahasa Arab, jurusan-jurusan yang kaitan dengan ilmu bahasa Arab, itu lambang daripada komunitas atau jurusan tersebut itu ada unsur huruf dhad-nya. Karena sekali lagi huruf ini hanya ada dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab. Itu yang bisa kita sampaikan insyaallah untuk tadrib harful dhad ya. Tadrib huruf dhad insyaallah akan kita bahas di pembahasan yang akan datang ya. Insyaallah kita mulai dengan tadrib huruf dhad. Huruf dha.
Kemudian apa namanya, sekali lagi huruf dad ini bukan huruf qalqalah, tapi yang ada adalah dia apa, istitalah ya. Makanya ketika membaca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, jangan tadlil, tadlil. Kemudian istitalah tadi juga sama-sama hilang, terutama ketika membaca akhir dari surat Al-Fatihah, ditekan jangan istilah nggak ada, atau ketika kita waqaf pada huruf dad, contoh kita waqaf pada kata al-ardu, fil jangan istilahnya nggak ada, fil ya, itu supaya menandakan kalau misalkan di situ ada huruf dad ya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.